Pemirsa, puncak arus libur Natal dan Tahun Baru lalu lintas di Jalan Kalimalang, Bekasi ramai lancar. Petugas bersiaga untuk mengatasi kepadatan lalu lintas. Hingga Selasa malam, lalu lintas di kawasan Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ramai lancar. Kepadatan lalu lintas terjadi di traffic light. Aparat kepolisian bersiaga di lokasi untuk menjaga lalu lintas jika terjadi kemacetan. Polisi juga mendirikan posko pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2026. Puncak arus libur Nataru diprediksi akan terjadi mulai malam hari ini. Sementara itu di lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Tidak ada antrian kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Polisi sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional untuk menghindari kemacetan. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di gerbang tol Cikampek Utama dan Ahmad Muharlin di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Kita ke Dilami terlebih dahulu. Dilami, selamat malam. Bagaimana arus lalu lintas di kawasan tol Cikatama? Sudah terlihat kepadatan? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Pantauan kami di gerbang tol Cikampek Utama memang ramai lancar. Namun kalau untuk malam ini cukup diguyar hujan yang deras Gede, sehingga memang jalanan dipantau cukup lengang begitu ya, dibandingkan pada sore hari tadi yang lebih ramai lancar, terutama ada sedikit antrian di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu elektronik. Dan antrian di gerbang tol memang umumnya terjadi Gede dikarenakan untuk melakukan tapping kartu elektronik membutuhkan waktu kiranya 4 detik untuk membuka palang pintu gerbang tol. Setelah itu Gede, kalau melihat data ya pada pukul 23.54 waktu Indonesia Barat, ini ada kiranya 30.000 kendaraan yang melintas ke gerbang tol Cikatama untuk nantinya menuju ke arah tol Trans Jawa, di mana memang ini terjadi peningkatan ya dibandingkan periode normalnya yang hanya mencapai 26.000 kendaraan saja. Kemudian Gede dan juga pemirsa, pada periode Nataru 2026 ini ada 828.000 kendaraan yang telah keluar ke luar Jakarta ya, karena memang ini bisa diartikan bahwa terjadi peningkatan volume kendaraan ke tol Trans Jawa untuk para pemudik atau masyarakat ingin melakukan liburan tahun baru Gede. Iya, baik, terima kasih Dilami atas informasi Anda. Kita ke Ahmad Muharlin yang ada di Kalimalang. Malam Muharlin, bagaimana kawasan jalur Kalimalang di Jakarta Timur hingga Bekasi? Iya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Untuk kondisi serta situasi di jalur arteri Kalimalang ini sampai dengan pada pukul 12 malam hari ini, kondisinya masih terlihat ramai lancar. Dan untuk malam ini arus lalu lintas ini semakin malam semakin sepi begitu, yang mana sejak tadi sore sampai dengan malam hari ini kami tadi memperhatikan sejumlah kendaraan memang masih didominasi secara banyak begitu, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Namun untuk kendaraan roda 2 ini sendiri masih terlihat aktivitas normal begitu dari para pengendara. Jadi belum terlihat adanya para pengendara yang akan melakukan perjalanan jauh begitu. Namun tadi sore sampai dengan pada pukul 8 malam tadi, Gede dan juga pemirsa, kami sempat memperhatikan begitu beberapa pengendara yang memang nampaknya ini mereka akan melakukan perjalanan jauh begitu jika dilihat dari barang bawaan yang cukup banyak, kemudian helm dengan berboncengan dengan pengendara dengan penumpang lainnya begitu, dan kemudian menggunakan jaket. Dan untuk pada malam hari ini Gede dan juga pemirsa, untuk kondisi dan situasi di jalur arteri Kalimalang ini, yang mana seperti kita tahu jalur arteri Kalimalang ini memang menjadi jalur favorit begitu, terlebih bagi para kendaraan roda 2 untuk melakukan perjalanan jauh yang menghubungkan ke daerah Jawa Barat dan juga ke Jawa Tengah, di mana yang juga bertepatan dengan minggu ini yang merupakan
merupakan minggu momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, yang mana untuk kebanyakan atau sebagian besar masyarakat di wilayah Jakarta khususnya ini mereka memanfaatkan waktu libur panjang ini untuk menghabiskan waktu seperti untuk pergi berlibur. Kemudian ada juga sejumlah masyarakat yang menghabiskan waktu libur panjang ini untuk pulang kampung, begitu kampung halamannya, untuk bertemu dengan sanak keluarganya masing-masing. Dan seperti terlihat di belakang saya, Gede, ini petugas masih sedang melakukan pemantauan atau melakukan pos pengamanan di tempat kami melaporkan saat ini. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan petugas untuk lonjakan, begitu. Ini lonjakan untuk malam hari ini belum nampak terjadi. Biasanya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, itu lonjakan biasanya terjadi setelah Natal menuju malam Tahun Baru 2026. Kembali ke Gede. Terima kasih Muharlin melaporkan langsung dari Kalimalang, Jakarta Timur, dan ada rekan kami sebelumnya, ada Dilami melaporkan dari Cikatama, Cikampek. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Pemirsa, libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, arus penumpang kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mengalami lonjakan penumpang. Sejak siang hingga Selasa malam, para calon penumpang kereta api memadati area keberangkatan untuk menuju berbagai daerah tujuan. Berdasar data Daop 1 Jakarta, Selasa pagi tercatat 16.528 penumpang naik melalui Stasiun Pasar Senen, sementara 13.237 penumpang turun di Stasiun Pasar Senen. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 1.732 perjalanan kereta api. Sementara itu hingga Selasa 23 November 2025, jumlah tiket yang sudah terjual hampir 600.000 tiket dari total kapasitas sekitar 900.000 tempat duduk. Diketahui kereta api menjadi pilihan para penumpang karena dinilai lebih nyaman dan tepat waktu. Selain itu, fasilitas yang semakin lengkap seperti tempat duduk yang nyaman, air kondisioner hingga layanan makanan menjadi nilai tambah bagi para penumpang selama perjalanan di kereta api jarak jauh. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifa di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Hasnugara di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kita sapa terlebih dahulu Hadisti. Selamat malam Hadisti. Iya, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Senen? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Ya, sepertinya terganggu pemirsa sambungan dengan rekan kami Hadisti di Stasiun Pasar Senen. Kita sapa terlebih dahulu. Kita beralih ke Hasnugara, ke Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam Hasnugara. Ya, selamat malam Gede. Ya, bagaimana kondisi di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Apakah terjadi lonjakan penumpang yang akan meninggalkan Jakarta untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru? Ya, baik Gede. Memang untuk H-2 libur Natal ini pergerakan penumpang masih dipadati sejak pagi hingga malam hari tadi. Memang terlihat pada pukul 21.00 masih terjadi penumpukan tadi di area counter check-in. Namun berangsur saat ini sudah mulai penumpang pada masuk ke daerah area boarding, maksud kami. Memang pada pukul 7 malam tadi pergerakan penumpang rute internasional cukup memadati di setiap kantong-kantong counter check-in. Ya, pengelola Bandara Soekarno-Hatta memang hari ini masih mencatat cukup tinggi pergerakan penumpang sekitar 170.000 orang, baik itu domestik maupun internasional, dan kemudian diikuti penerbangan sebanyak 1.167 pesawat yang melayani rute domestik maupun internasional. Tidak hanya itu, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ini Angkasa Pura Indonesia,
menyiagakan 11.000 personilnya untuk melayani penumpang, baik itu membantu dalam layanan informasi, kemudian membantu dalam layanan troli hingga lainnya. Tidak hanya itu, petugas Angkasa Pura Indonesia juga dibantu oleh petugas TNI Polri yang sebanyak 1.000 personil disiagakan dalam membantu pengamanan dan kenyamanan para penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru. Memang untuk dominasi wilayah favorit tujuan para penumpang, baik itu domestik internasional, kita sebut untuk di domestik saja ada rute Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Surabaya hingga Yogyakarta. Namun untuk rute internasional saat ini masih Singapura, Malaysia, dan juga Jeddah. Baik. Terima kasih Hasnugara atas informasi Anda dan sebelumnya dari rekan kami Adisti di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, demikian breaking news malam hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.